Bentar ya dok, lagi mengaccept. Udah dong. Your user account is under the Edge department. Apa? Hah? Ini, udah. Bisa dok. Enter your data. Dan beri. Dan juga. Ada beri. Lah, apa nih? Ah. Ini mana ada pakai? Bisa kata ya? Hah? Bisa lagi Pak? Izin dok, suaranya tidak terdengar dok. Dengar? Dengar dok. Continue nih. Hilang lagi dok suaranya dok. Ini apa? Ayah beri. Nih, Dengar dok. kita kelas B berapa orang? Kelas B 122 dok. Ini karena dokter dokter Bugis nggak bisa yang di kelas A, jadinya kelas A masuk ke kelas B dok. Izin dok suaranya dok. Supaya Nggak bisa.
Oh, jangan. Ambil. Oh, Ini. sabar. Masuk. Berapa? Maksudnya, mati kacamatanya. Sini. Atau dari Zoom aja kali ya. Kalau Zoom nggak cukup nggak bisa lebih dari 100 dok. Oh gitu, sorry deh. Ya dok. Yang sebelah saya nampak nggak? Nampak dok. Oh nampak. Oke lah, saya soalnya. Oke, saya mulai aja ya. Ya dok. Tunggu ya, volumenya mana? Ini nampak? Nampak dok. Oke.
Suaranya tidak terdengar, Dok. Ya. Terus jadi gimana dong ini? Jadi bingung saya. Ini bisa nggak? Terdengar, Dok. Kok tadi nggak kedengar? Jadi gimana? Dengar ya? Iya, Dok. Nggak usah pakai ini. Oh, nggak kedengeran. Soalnya anak saya ribut. Kedengeran? Terdengar, Dok. Oke. Menurunkan mic-nya. Oke, tadi saya ulang bahwa setiap bayi baru lahir itu dia akan mengalami yang namanya suatu proses transisi dari kehidupan intrauterin menuju kehidupan ekstrauterin. Di mana transisi itu tadi adalah merupakan suatu proses perubahan fisiologis pada bayi baru lahir yang dimulai di dalam rahim saat bayi mempersiapkan diri mengalami transisi dari dukungan plasenta intrauterin ke perawatan diri ekstrauterin. Nah, proses transisi ini melibatkan hampir semua sistem organ tubuh. Ada sistem organ pernafasan, sirkulasi, hemostasis glukosa, kontrol temperatur, ginjal, ataupun saluran cerna. Hanya saja, perubahan sistem pernafasan dan sirkulasi ini memegang peranan penting. Jadi dalam bayi itu dapat beradaptasi pada lingkungan ekstrauterinnya. Kenapa memegang peranan penting? Karena perubahan sistem organ pernafasan dan sirkulasi itu hitungannya dalam detik. Gitu. Jadi hitungannya dalam detik sehingga kita di sini sebagai perubahan fisiologis tadi ini penting untuk diketahui oleh setiap tenaga kesehatan yang akan membantu resusitasi bayi baru lahir untuk menentukan tindakan apa yang harus segera dilakukan, menentukan tindakan yang tepat dan cepat apabila bayi tersebut lahir terjadi gangguan selama periode transisinya dari intrauterin ke ekstrauterin, dia mengalami gangguan. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan yang membantu persalinan harus segera melakukan tindakan yang tepat dan cepat karena perubahan pernafasan dan sirkulasi ini hitungannya dalam detik. Bisa ya? Aman? Aman nggak ya? Aman, Dok. Oke, maaf ya, saya takutnya nggak kedengaran. Oke, kita lanjut. Jadi ini pada saat intrauterin, bayi masih di dalam kandungan ini masih berisi oleh cairan. Jadi dapat terjadi juga intermittent hipoksia. Sedangkan pada saat dia lahir ke masa ekstrauterin, ke lingkungan ekstrauterinnya, bayi lahir itu harus dapat segera bernafas secara spontan. Sehingga tangisan bayi itu yang akan membantu mengeluarkan cairan yang ada di dalam alveoli yang digantikan oleh udara. Jadi itu tadi. Terus ini adalah adaptasi daripada sistem respirasi, di mana tadinya di dalam kandungan itu alveolinya ini adalah berisi oleh cairan. Lalu setelah lahir, cairan yang ada di dalam alveoli ini akan diseraplah ke pembuluh lim paru dan akan digantikan oleh udara. Ini dimulai pada saat nafas pertama bayi, yang kemudian diikuti oleh nafas-nafas berikutnya sehingga alveoli ini akan terisi penuh oleh udara dan cairannya akan diserap dan digantikan oleh udara yang mengandung oksigen aliran bebas, oksigen 21%. Nah,
di dalam kandungan di sini dikatakan bahwa yang alveolinya masih berisi oleh cairan, di sini pembuluh darahnya ini masih mengalami konstriksi. Nah, akibat mengembangnya alveoli oleh udara tadi yang berisi oleh oksigen dan kadar oksigen dalam alveoli juga akan meningkat sehingga pembuluh darah paru itu akan mengalami relaksasi, dia akan mengalami dilatasi pada saat bayi lahir di mana alveoli tadi sudah digantikan oleh udara. Itu tadi. Nah, ini adalah adaptasi kardiovaskular. Nanti kita bicarakan. Nah, di sini transisi pernapasan itu di mana pada kondisi paru intrauterin di sini paru tidak terlibat pada pertukaran udara. Jadi pertukaran udara itu diatur oleh plasenta. Jadi alveolus itu terisi cairan, di mana cairan tersebut cairan tersebut paru tidak terlibat dalam pertukaran udara diatur oleh plasenta dan di sini alveolus itu berisi oleh cairan. Itu bedanya pada saat dia di dalam kandungan. Nah, cairan ini gunanya adalah untuk mempertahankan volume paru itu untuk mendapatkan kapasiti residual fungsional. Gunanya itu adalah untuk mempertahankan paru tersebut, untuk mempertahankan paru yang normal pada saat nanti bayi tersebut lahir. Itu fungsi cairan di alveoli ini gitu pada intrauterin. Nah, bagaimana pada saat lahir? Pada saat lahir itu nafas pertama bayi. Nah, tarikan napas itu akan menghasilkan tekanan negatif inspiratori yang tinggi. Dia itu mencapai 70 sampai 110 cm H2O. Ini untuk mengembangkan paru tersebut serta mendorong sebagian cairan yang ada di alveoli tadi digantikan oleh udara dan pada saat lahir nanti akan juga terjadi penutupan daripada ductus arteriosus. Nah, ini tadi di mana pada kala 1 pada persalinan kala 1 ini, pada transisi pernapasan, pada persalinan kala 1 ini, sekresi daripada cairan paru itu akan terhenti oleh karena adanya stimulasi atau rangsangan daripada katekolamin yang beredar pada sirkulasi janin. Sedangkan kontraksi uterus ini akan meningkatkan tekanan rongga dada janin dan akan mendorong cairan paru tadi untuk keluar gitu. Nah, mendorong cairan paru tadi keluar itu adalah dengan yang tadi nafas yang pertama bayi tadi, tarikan nafas yang pertama itu akan mengeluarkan tekanan negatif inspiratori yang tinggi, yang itu yang akan membantu mengembangkan paru sehingga cairan tadi keluar dan digantikan oleh udara gitu. Nah, faktor pemutusan daripada tali pusat, perubahan suhu, terus rangsangan taktil, dan penurunan daripada oksigen dan peningkatan CO2 ini akan merangsang bayi tersebut melakukan tarikan nafas pertamanya. Jadi kalau misalnya bayi lahir diputus tali pusatnya atau kita rangsang taktil, itu akan merangsang bayi tersebut untuk bernafas, melakukan tarikan nafas pertamanya, di mana yang kita harapin tarikan nafas pertamanya itu akan menghasilkan tekanan negatif yang tinggi sehingga paru dapat berkembang. Kira-kira seperti itu. Nah, tadi ini sudah dijelaskan bahwa pada dalam sebelum lahir, tadinya alveoli ini berisi oleh cairan, lalu di mana pembuluh darahnya masih mengalami konstriksi, sedangkan tadi bayinya lahir, nafas pertama bayi, maka cairan yang ada di alveoli ini akan diserap,
lalu digantikan dengan nafas selanjutnya lalu akan digantikan full dengan udara, dan terjadi peningkatan oksigen juga di alveoli sehingga pembuluh darah di jaringan ini akan rileks, akan mengalami dilatasi, akan mengalami relaksasi ataupun dilatasi. Itu tadi kalau untuk masalah transisi daripada pernafasan bayi. Nah, ini adalah transisi sirkulasi. Jadi ada perbedaan aliran darah janin dan aliran darah bayi. Nah, di sini kalau janin itu lah kayak gini. Di sini kalau janin itu di mana fungsi paru itu masih diambil alih oleh plasenta. Fungsi parunya masih diambil alih oleh plasenta sehingga aliran darah dari plasenta ibu itu, merupakan yang mana merupakan darah bersih, ini akan masuklah ke vena umbilikal. Lalu dia akan masuk ke vena cava melalui daripada ductus venosus. Dia akan masuk ke vena cava melalui ductus venosus. Lalu dari vena cava ini dia akan masuk ke atrium kanan. Nanti kita lihat aja di sini ya. Dia akan masuk ke atrium kanan. Bentar ya, saya harus ngezoom gambarnya nggak jelas. Mana tadi gambar sirkulasi? Atrium kanan. Dia akan masuk ke dari vena cava tadi akan masuk ke atrium kanan. Lalu jadi saat di dalam kandungan itu dia ada shunt atau ductus yang memang harus terbuka pada saat di dalam kandungan. Yang pertama itu pada level atrium itu ada namanya foramen ovale. Benar ya? Foramen ovale ya, itu di sini. Jadi itu akan tetap terbuka foramen ovalenya, di mana ini yang akan menghubungkan atrium kanan ini dengan atrium kiri, foramen ovale ini. Lalu berikutnya lagi ada ductus yang menghubungkan arteri pulmonal dengan aorta, di mana aliran darah yang terjadi itu adalah arteri pulmonal dengan aorta. Aduh, kenapa ini kursornya? Lalu aliran darah yang terjadi itu adalah darah itu akan masuk dari vena cava, kemudian masuk ke atrium kanan oleh karena tekanan paru yang masih tinggi kalau di janin. Karena kan tadi dikatakan kalau di dalam janin itu paru itu masih berisi oleh cairan. Jadi parunya masih kolaps sehingga sehingga tekanan paru masih tinggi kalau di fetus, di sirkulasi janin. Nah, selanjutnya aliran darah dari atrium kanan tadi masuk ke atrium kiri melalui foramen ovale, dan atrium kanan ke ventrikel kanan ini, tapi akan masuk ke ventrikel kanan ini, tapi darah yang masuk itu tidak banyak oleh karena tadi tekanan paru yang masih tinggi tadi. Lalu dari ventrikel kanan, lalu dia akan masuk ke arteri pulmonal. Sifatnya di sini hanya untuk memberikan nutrisi dan memperdarahi oksigen paru yang masih belum berkembang tersebut. Itu kalau masih dalam janin. Lalu dari atrium pulmonal tadi dia akan masuk ke aorta melalui ductus arteriosus. Itu kalau pada sirkulasi janin. Sedangkan pada sirkulasi bayi yang baru lahir, pada saat lahir sirkulasinya itu pada saat bayi menangis, paru mengembang. Pada saat paru mengembang, maka tekanan paru yang tinggi tadi itu akan mengalami penurunan. Tapi mengalami penurunannya tidak secara drastis.
mengalami penurunannya secara gradual atau secara perlahan. Nah, pada saat lahir, paru akan mengembang dan terputuslah aliran darah ibu dan bayi. Yang tersisa itu hanya tinggal foramen ovale dan ductus arteriosus. Ya, jadi yang tersisa pada saat dia lahir itu hanya ductus foramen ovale dan ductus arteriosus. Jadi pada lahir tadi hubungan antara umbilikal dengan ductus venosus dan vena cava tadi sudah langsung terputus, gitu ya. Nah, terjadilah proses transisi lah di sini. Terjadilah di sini proses transisi. Jadi begitu tekanan paru awalnya tekanan paru itu masih tinggi, pada saat dia lahir terjadi proses transisi, lalu bayinya itu bernafas spontan, lalu nafas bayi itu dengan begitu maka tekanan paru akan mulai turun, gitu. Nah, aliran darah ventrikel itu aliran darah itu dari ventrikel itu dia akan menuju ke arteri pulmonal, itu juga sudah mulai turun oleh karena tekanan paru yang turun tadi, sehingga darah dari ventrikel kanan itu akan masuk banyak ke arteri pulmonal. Dia akan mulai masuk banyak ke arteri pulmonal. Akan masuk banyak ke arteri pulmonal. Begitu juga dari atrium kanan. Nah, atrium kanan ini yang melalui dari foramen ovale tadi, foramen ovale yang bentuk klep ini. Lalu begitu tekanan paru turun, maka tekanan antara perbedaan gradien antara atrium kanan dengan atrium kiri itu juga akan mengalami penurunan, sehingga darah yang mengalir dari atrium kiri, sehingga darah yang mengalir dari atrium kiri ini ke atrium kanan. Begitu tekanan dari atrium kanan mulai menurun, maka klep ataupun ductus foramen ovale ini juga akan menutup. Makanya waktu lahir ductus ini juga akan menutup, gitu. Selanjutnya setelah agak bingung ya, saya juga agak bingung. Terus tekanan resistensi vaskular paru tadi kan mulai menurun. Nah, maka darah dari arteri pulmonal itu akan menuju ke aorta dan akan berbalik dari aorta tadi, dari aorta ke arteri pulmonal. Nah, ini akibat daripada resistensi paru dan berhubungan juga dengan konsentrasi daripada prostaglandin yang sudah menurun, di mana kita ketahui bahwa metabolisme prostaglandin itu paling banyak terjadi di paru. Jadi kalau parunya bagus, terus parunya ngembang, maka kadar prostaglandin juga akan menurun. Nah, dengan begitu tadi tekanan resistensi vaskularnya menurun, konsentrasi daripada prostaglandin juga menurun, maka PDA juga akan menutup, gitu. Itulah pada sirkulasi bayi baru lahir, maka PDA akan menutup. Nah, dengan begitu foramen ovale dan PDA menutup, maka akan terjadilah yang namanya sirkulasi normal, yaitu sirkulasi bayi yang menuju kepada sirkulasi dewasa. Kira-kira itu perbedaan daripada sirkulasi janin dan sirkulasi bayi yang baru lahir. Lalu ini adalah transisi sirkulasi, tadi sudah dijelaskan bahwa transisi ke ekstrauterin dari intrauterin itu dimulai pada saat diputusnya lah hubungan pada saat tali pusat dipotong. Jadi pada saat diputus pemutusan hubungan tali pusat, disitulah mulai terjadi transisi sirkulasi, di mana plasenta tidak lagi berfungsi sebagai paru-paru, paru-parunya sudah mulai menukar gas. Dengan napas pertama bayi, paru-paru ngembang, sehingga menyebabkan perubahan pada peredaran darah, dan terjadi paru-paru ngembang tadi, terjadilah resistensi terhadap aliran darah melalui paru dan aliran darah dari arteri pulmonal, dan menghasilkanlah sirkulasi
pada bayi yang baru lahir. Itu kalau seandainya mulus-mulus aja tuh bayinya lahir, dia dapat melewati fase transisi dari intrauterin ke ekstrauterin, ya. Nah, bagaimana kalau seandainya dia mengalami kegagalan transisi? Jadi ternyata tadi kan hitungannya dalam detik ya untuk transisi yang pernafasan sama sirkulasi. Nah, ada beberapa masalah yang dapat mengganggu transisi secara normal, dapat terjadi hambatan pada periode transisi. Yang pertama itu adalah kalau misalnya kelahirannya tidak proses yang aktif, artinya bayinya itu bernafas, tapi nafasnya tidak adekuat. Jadi tarikan nafas awal bayi itu tidak cukup kuat untuk mendorong cairan yang ada di alveoli tadi itu keluar. Selain itu misalnya kalau ada sumbatan jalan nafas atau mungkin ada mekonium, itu juga akan menghalangi udara masuk ke alveoli. Nah, sehingga apa yang terjadi? Nah, paru-paru tadi tidak akan terisi oleh udara meskipun sudah ada pernapasan yang spontan. Oleh karena tadi pernapasannya tidak adekuat, ventilasinya tidak adekuat. Akibatnya oksigen itu tidak dapat masuk ke dalam aliran darah yang bersirkulasi melalui paru-paru. Jadi oksigennya tidak tersedia untuk sirkulasi darah melalui paru-paru. Itu kegagalan yang dapat terjadi. Dia nangis, bayi lahir nangis, tapi nangisnya itu tidak adekuat, nafasnya tidak adekuat, sehingga paru-paru tadi yang berisi oleh cairan itu tidak akan berisi oleh udara. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah kehilangan darah yang berlebihan atau terjadinya hipoksia dan terjadi iskemik. Itu akan menyebabkan kontraktilitas jantung juga akan buruk dan dapat terjadilah bradikardi. Nah, sehingga di sini akan terjadilah kegagalan dalam meningkatkan tekanan darah. Kalau kita terjadi hipoksia, kehilangan darah yang berat, terjadi kontraktilitas jantung, kontraktilitas jantungnya jadi buruk, maka tidak dapat meningkatkan tekanan darah sistemik yang akhirnya akan terjadilah hipotensi sistemik. Yang hambatan yang lain yang dapat terjadi adalah arteri pulmonal ini akan tetap mengalami konstriksi yang berkelanjutan setelah dia lahir, atau mengalami penyempitan arteriol paru yang berkelanjutan. Nah, di sini oleh karena sebagian oksigen atau seluruh paru itu gagal untuk mengembang, atau karena kekurangan oksigen sebelum atau selama persalinan. Ini dapat terjadi hipertensi pulmonal persisten atau biasa dikenal dengan PPHN, persistent pulmonary hypertension of the newborn, PPHN. Yaitu kegagalan yang dapat terjadi, hambatan yang dapat terjadi sehingga bayi tersebut mengalami kegagalan transisi dari intrauterin ke ekstrauterin. Konsekuensi daripada transisi yang terputus atau gagal mengalami masa transisi dari intrauterin ke ekstrauterin, maka akan dapat terjadilah proses ini. Bayi dapat terjadi takipnu yang ditandain oleh nafas yang cepat lebih dari 60 kali per menit, terus adanya retraksi, atau bayi bisa terjadi sianosis, dapat terjadi depresi pernapasan, yaitu bayi dapat terjadi apnu atau distres nafas, tadi dapat terjadi bradikardi, hipotensi, dan tonus otot yang rendah, yang jelek. Itu saja sebagai ringkasan. Perubahan pernafasan dan sirkulasi itu merupakan komponen kunci yang memegang peranan penting dalam masa transisi pada bayi baru lahir. Dan hambatan masa transisi pada bayi baru lahir termasuklah di dalamnya penundaan pembuangan cairan paru-paru oleh karena tadi pernafasan yang tidak adekuat, kegagalan peningkatan tekanan darah sistemik, dan kegagalan dilatasi daripada arteriol paru.
Demikian saya rasa untuk proses adaptasi. Bagaimana kita lanjut ke slide berikutnya, baru diskusi atau bagaimana? Halo? Ya, Dok. Jelas tadi dengar ya? Dengar, Dok. Dengar, oke, baik. Kita lanjut atau ada yang mau diskusikan dulu sebelum kita masuk ke asuhan bayi lahir normal? Izin bertanya, Dok. Oh, boleh, silakan. Oke. Dengan siapa, Dek? Bayi, nama saya Teresia. Teresia. Kelas B, Dok. Mau bertanya, Dok, untuk bayi prematur, apakah transisi fisiologisnya itu sama dengan bayi yang lahir normal, Dok? Terima kasih, Oke. Dok. Sama, prinsipnya sama. Semua bayi lahir, baik itu dia prematur ataupun cukup bulan, akan mengalami proses transisi yang sama, melibatkan berbagai macam sistem organ, tapi tetap juga sama. Sistem pernafasan di sirkulasi itu yang memegang peranan penting, karena hitungannya dalam detik, tapi tetap sama. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Iya, ada lagi? Dok, izin bertanya, Dok. Iya, silakan. Sebelumnya nama saya Elvira, Dok. Dari Siapa, kelas Dek? A. Elvira. Ya, Dok. Dari kelas A, Dok. Kelas A, oke. Baik, kenapa, Dek? Gimana? Tadi kan dokter bilang tekanan parunya itu kan akan menurun secara gradual kan, Dok? Iya, Jadi, benar. pertanyaan saya itu, Dok, apa ada kayak berapa lama minimalnya bayi itu harus menangis, Dok, sehingga tekanan parunya itu benar-benar menurun dan transisinya itu sempurna, Dok. Terima kasih, Dok. Oke, baik. Jadi pada saat bayi lahir itu prinsipnya kita harus segera mengusahakan bayi tersebut bernafas ataupun menangis. Jadi kan hitungannya tadi dalam detik. Bagaimana supaya paru yang tadinya berisi oleh cairan itu akan tergantikan oleh udara. Jadi kalau misalnya bayi lahir tidak segera menangis, disitulah tadi kita sebagai tenaga kesehatan yang membantu persalinan harus bisa melakukan tindakan resusitasi namanya, supaya bayi tersebut dapat bernafas secara spontan, bernafas dengan baik. Jadi kalau untuk pernafasan itu hitungannya detik gitu. Dengan bernafas secara baik, tadi perlahan resistensi juga akan turun, yang pasti sirkulasi juga akan baik. Kalau bayi tidak bernafas, sirkulasi itu pasti akan jadi jelek gitu, kira-kira. Bisa ya? Dok, Jadi kalau ya gimana? izin, Dok, kalau durasi minimal bayi itu menangis berapa ya, Dok? Berapa lama? Harus segera, Dek. Jadi bayi lahir tuh harus segera menangis, dan menangisnya itu adekuat gitu. Jangan kayak kayak merengek, itu nggak benar gitu. Karena tekanan dia kan harus menghasilkan tekanan negatif yang tinggi tadi agar bisa mendorong cairan yang di dalam paru-paru tadi digantikan oleh udara gitu. Cuma penutupan daripada karena penurunan daripada resistensi, sehingga akan terjadilah penutupan daripada ductus arteriosus segala macam. Penutupan dari foramen alveoli dan ductus arteriosus itu memang tidak langsung, makanya dia secara perlahan, secara gradual tadi gitu. Kita kalau untuk penutupan itu sih biasanya kayak bayi baru lahir juga kita tidak akan melakukan tindak pemeriksaan daripada ekokardiografi, oleh karena ya tadi dia tidak akan langsung turun, oleh karena tekanan parunya juga masih tinggi. Jadi kita biasanya bisa tunggu, kalaupun kita melakukan pemeriksaan itu biasanya di hari ketiga gitulah. Biasanya itu akan sudah mulai kita tunggu sampai hari ketiga gitu. 3-7 hari gitu kira-kira. Tapi kalau untuk nafas bayi itu harus segera. Saat bayi lahir itu bayi harus dapat bernafas secara spontan, secara adekuat. Nanti pada asuhan bayi baru lahir akan kita jelaskan. Demikian Elvira. Baik, Dok. Terima kasih, Dokter. Yuk. Ada lagi? Izin bertanya, Dok. Ya, Anissa ya.
Iya dok. Dari kelas A. Saya ingin kelas A dok. Oke, kelas A, semangat. Yuk. Jadi, kalau untuk bayi prematur, apakah ada perbedaan dok pada transisi sirkulasinya? Karena seperti yang kita tahu, rata-rata bayi yang prematur bisa jadi maturasi paru-parunya kan belum sempurna dok. Nah terus saya ingin bertanya juga, apa peran kortisol dalam mengatur transisi sirkulasi bayinya dok? Soalnya kan kalau bayi yang belum matur, paru-parunya biasa dikasih kortisol kan dok untuk perbaiki sirkulasinya. Itu dok, terima kasih. Terima kasih. Kalau prinsipnya tetap sama, proses transisi daripada bayi prematur ataupun bayi yang cukup bulan. Biasanya kalau misalnya dia, kalau bayinya lahir prematur, kita sudah tidak lagi memberikan kortikosteroid kali ya masuknya Anissa ya, untuk pematangan parunya ya? Iya dok. Iya, itu pada bayi yang baru lahir kita tidak lagi melakukan pemberian kortikosteroid pada bayi, gitu. Mungkin itu dilakukan oleh dokter kebidanan pada persiapan sebelum bayi tersebut lahir, apalagi untuk pematangan paru, apalagi untuk bayi-bayi yang prematur. Tapi kalau misalnya pada saat bayi prematur tersebut lahir, prinsip transisinya tetap sama juga. Yang paling penting itu adalah pernafasan dan sirkulasi. Jadi yang paling sering terjadi itu adalah masalah pernafasan kalau pada bayi baru lahir dengan prematur, oleh karena pematangan paru tadi. Paru yang belum matang tadi maksudnya. Nah, yang kita lakukan di sini adalah menolong bayi tersebut untuk pernafasannya. Jadi kalau misalnya bayinya lahir tidak bernafas, maka bayinya harus segera dilakukan pemberian bantuan nafas gitu. Jadi bayi setelah kita keringkan, kita rangsang, bersihkan jalan nafas. Kalau memang kita jumpai ada sumbatan jalan nafas, kita rangsang, karena tadi rangsangan taktil itu kan akan membantu bayi tersebut untuk bernafas. Ternyata bayi juga masih belum bernafas, berarti itu sudah masuk ke apnea sekunder, sehingga kita melakukanlah yang namanya ventilasi. Jadi tetap harus segera dilakukan ventilasi bayi tersebut untuk kita harapkan dengan memberikan ventilasi yang adekuat, dada mengembang, maka itu akan membantu pernafasan bayi agar bayi dapat bernafas secara spontan. Nah, yang paling sering justru sebenarnya kalau pada bayi-bayi prematur, bukan dia tidak bernafas, tapi dia bernafas, tapi bayinya mengalami distres nafas. Bayinya kayak merintih, merengek, gitu. Oleh karena tekanan paru-paru yang tadi. Tapi di sini yang kita berikan tidak kita pompa bayinya, tidak kita pompa, artinya tidak kita lakukan pemberian tekanan positif, tapi kita memberikan tekanan pada akhir ekspirasi, namanya pemberian CPAP, untuk mempertahankan agar paru tersebut tetap terbuka, jadi tidak sampai kolaps. Jadi kalau dia nafas, parunya ngembang, pada saat bayinya buang nafas, parunya akan tetap dipertahankan terbuka dengan tekanan yang diberikan pada saat akhir ekspirasi. Itu juga akan membantu memperbaiki daripada alveoli paru bayi tersebut. Kira-kira seperti itu, Anissa. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak, Dok. Ya, ada lagi, Dek? Kalau nggak ada, kita masuk. Ya, silakan Elvira lagi. Iya, Dok. Maaf, ya. Dok, mau bertanya lagi, Dok. Ada nggak, Dok, keadaan kalau ada nggak, Dok, kayak bayi ini dia sebenarnya normal, Dok, tapi adakah kesempatan di mana bayi ini dia transisinya sudah bagus, Dok, awal-awal itu dia sudah bisa bernapas, tapi untuk beberapa jam kemudian atau beberapa hari kemudian dia nggak bisa bernapas, Dok, tiba-tiba nggak bisa napas. Ada nggak, Dok? Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih. Biasanya itu yang paling sering itu tidak beberapa hari kemudian ya, tapi beberapa saat setelah lahir. Jadi bayi yang lahir itu dia beberapa saat setelah lahir, tadinya bagus-bagus aja, beberapa saat setelah lahir tiba-tiba bayinya jadi merintih tadi, terus jadi nafas yang cepat, itu pernah
pernah terjadi dan itu karena yang paling sering itu karena gini, terutama pada bayi-bayi yang lahir dengan seksio. Lahir dengan operasi, jadi punya resiko untuk terjadinya namanya transient tachypno of newborn pada bayi-bayi, tapi itu biasanya pada bayi-bayi, resikonya terjadi pada bayi-bayi yang cukup bulan atau near term dan bayi-bayi yang operasi gitu, itu dapat terjadi gitu, Elvira. Oh ya baik dok, terima kasih dokter. Yuk, ada lagi dek? Izin bertanya dok, Ya. nama saya Agustina dari kelas B. Untuk metode melahirkan dalam air itu transisinya bagaimana ya dok? Mengingat yang diterima oleh si bayi itu adalah air bukan udara. Oke, prinsipnya kan sebenarnya bagaimana supaya bayi itu bernafas, supaya cairan yang di dalam paru tadi itu tergantikan oleh udara gitu. Tapi saya kurang tahu gimana dengan bayi yang lahir di dalam air, tapi prinsip daripada suatu kelahiran, apalagi itu bayi kecil, bayi itu tidak boleh sampai kehilangan panas gitu loh, tidak boleh sampai hipotermi. Nah, kejadian kehilangan panas ini paling sering justru pada bayi-bayi yang basah gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya bayi kehilangan panas, hipotermi, itu punya resiko bayi tersebut akan mengalami sakit yang berat. Salah satunya distres nafas dan dapat mengakibatkan juga kematian gitu. Jadi prinsipnya adalah bagaimana cara menggantikan udara yang ada di dalam paru-paru tadi itu tergantikan oleh udara. Cairan yang ada di paru-paru di alveoli tadi itu tergantikan oleh udara. Dari mana bisa tergantikan? Yaitu dari napasnya gitu loh. Nafas pertama bayi tadi seperti yang sudah dijelaskan. Gitu Agustina. Baik, terima kasih dok. Oke, baik. Oke. Kita lanjut. Dok, Ya. izin bertanya. Oke. Saya Sylvia dari kelas A. Oke. Jadi kan tadi kalau misalnya oksigen itu kan vena umbilicus, terus habis itu ductus venosus gitu kan ya dok ya. Iya. Nah, kemudian yang arteri umbilikal itu gimana dok? Kan bawa CO2 tuh dok. Kan CO2 itu pertukaran di plasenta. Itu gimana prosesnya tuh dok? Iya, Masih ya, kalau misalnya dia sudah dipotong tali pusat itu otomatis semuanya akan terputus gitu. Dia akan terputus, lalu yang tinggal itu hanya yang tadi ductus ductus arteriosus dan foramen ovalonya saja gitu. Jadi tidak ada lagi jadi sebaiknya dia dipotong tuh akan otomatis langsung terputus. Kan nggak mungkin keputus cuma vena umbilikal, pasti arterinya juga ya. Yang namanya terputus ya disitulah makanya bayi harus bisa dapat bernafas karena dia memegang peranan sendiri. Untuk yang tadinya plasentanya itu yang memegang peranan, sekarang setelah diputus makanya paru-parunya yang memegang peranan gitu. Izin dok, boleh nanya lagi dok? Saya masih kurang ngerti yang untuk CO2-nya dok. Itu kan nanti kan juga ke aorta ya dok ya? Yang apa? Tadi di slide ada ini. Ya, yang descending itu dok, itu kan terhubung sama arteri umbilikal ya dok ya? Ntar ya, tadi di sini. Gimana dia bisa bawa CO2-nya itu dok? Saya masih kurang ngerti yang sebentar bagian itu. Di slide-nya ini tadi ada, sebentar ya. Terima kasih dok. Oke, baik. Mana tadi caranya dek? Kok jadi nggak pintar lagi? Oke. Bentar ya. Kok di sini?
Nah, di sini tadi dikatakan bahwa pada saat bayi tersebut itu lahir, nafas pertama bayi itu dengan adanya tekanan yang tinggi itu yang akan membantu mengembangkan paru itu salah satunya adalah dengan pemutusan tali pusat, dan itu tadi penurunan CO2 dan peningkatan CO2 di dalam paru. Peningkatan CO2 itu juga faktor-faktor yang menentukan bayi itu dapat bernafas gitu kan. Jadi sirkulasinya oksigennya jadi turun dan CO2-nya akan meningkat. Itu juga merupakan faktor yang akan membuat bayi itu akan bernafas secara spontan. Tadi yang ditanya tentang sirkulasi ya? Halo? Iya dok, yang kan plasenta kan tempat pertukaran CO2 dan O2 ya dok ya? Iya benar. Ya, itu bagaimana prosesnya dok, yang arteri umbilikalnya itu membawa CO2 tuh dok, gimana pertukarannya lebih jelas lagi nih dok? Nah kalau dia saat lahir tadi kan pada saat dia lahir parunya ngembang sehingga terputus aliran darah, ya kan? Terputus aliran darah dari ibu dan bayi, yang jadi yang tersisa itu hanya foramen ovale dan ductus arteriosusnya saja. Itu kalau misal pada saat dia lahir. Jadi tidak ada lagi yang namanya ductus venosus dan vena cavanya sudah terputus, sehingga tekanan parunya turun, maka aliran darahnya itu juga mulai turun gitu, sehingga begitu maksudnya gimana tadi ya? Sehingga pada arterium kanan tadi yang melalui foramen ovale tadi ini atau klep ini, oleh karena tekanan parunya turun, maka tekanan antara perbedaan antara atrium kanan dan atrium kiri ini juga akan mengalami penurunan gitu. Disinilah akhirnya oleh karena tekanan yang sudah menurun, maka klepnya jadi menutup gitu kira-kira. Maksudnya gimana ya? Nah itu dok, kan izin dok, yang tadi kan dia kaorta juga ya dok ya, kaorta juga, terus nanti kan dia descending tuh dok. Nah itu dia masih membawa oksigen atau bagaimana ya dok ya? Soalnya kan kayak saya descending itu nanti berhubungan sama arteri umbilikal. Nah arteri umbilikal itu bukannya bawa CO2 ya dok ya? Terus pertukaran CO2 dan O2-nya gimana ya dok? Yang di plasenta itu gimana bisa dia pertukaran gitu dok? CO2 sama O2-nya itu sudah nggak ada lagi dari plasentanya, kan sudah terputus. Jadi pertukaran CO2 sama O2-nya itu ya dari parunya itu gitu loh. Jadi sudah tidak ada lagi hubungan dengan plasentanya kalau dia sudah diputus gitu loh. Oke, dok. Nanti coba kita baca lagi ya. Terima kasih dokter. Iya, makasih. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Tadi bisa ya. Jadi prinsipnya kalau sudah terputus, maka peranan CO2 dan O2 tadi ya otomatis diambil alih oleh paru gitu. Jadi tekanan resistensi paru yang sudah mulai menurun, maka darah yang